Mau jenis makanan apa saja dia bisa. Beli itu bisa, bikin juga bisa. Tapi dia menahan ya, kekuasaan atas dirinya itu untuk meninggalkan makanan syahwatnya. Bahkan kan suami istri kan dilarang ya berhubungan suami istri di saat dia ini berpuasa. Nah, khususnya kan itu di siang hari bulan Ramadan. Toh itu diniatkan hanya mencari ridhonya Allah, itu pahalanya luar biasa ya. Bahkan dikatakan di hadis ini, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa niku ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri, bahagia ketika berbuka puasa. Saking bahagianya niku menunya banyak sekali, minumannya 5 macam, ada kolak, ada stok, ada macam, saking seneng ya. Sampai kelempokan akhir salat tarawih ngantuk. Kemudian yang bahagia yang lain adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang dalam berpuasa karena Allah itu punya peluang nanti di akhirat bertemu langsung dengan Allah. Bahkan kata Allah, wala khalufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misik. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi dibandingkan wanginya minyak kasturi. Tapi itu di sisi Allah. Kalau di sisi hamba Allah nggih badan. Soalnya tidak sikatan selama setengah hari. Karena apa? Makanya Bu, dari hadis ini nanti keluar satu hukum. Makruh panjenengan sikatan setelah masuk waktu duhur. Tapi kalau sebelumnya masih tidak dimakruhkan. Bersiwak nih. Kalau bahasa sekarang kan sikatan. Kalau zaman Nabi kan pakai siwak nih, kayu arok. Disiwakkan. Itu kan sunnahnya bangun tidur, siwak. Habis makan makanan yang bau bersiwak. Tapi di sini kan sulit beli kayu arok. Kalau di Arab sana, kalau jenengan ke Masjidil Haram tuh kan banyak yang jual pinggir-pinggir. Itu beli bahkan bisa tiap 3 hari, 5 hari. Kalau kami dulu setiap Jumat biasanya belinya untuk penghematan. Kenapa kok belinya berulang kali? Karena yang bagus, yang buat sikatan itu yang basah dengan mengandung lendir, ada lendirnya. Nah, lendirnya itu yang bikin ke mulut dan gigi itu membunuh bakteri dan lain-lain. Gitu. Di antaranya kayu arok. Jadi bukan kayu sembarangan. Kayu jati boleh, ya boleh, tapi tidak ada lendirnya, giginya rompal semua. Apalagi kayu pengkirai, gitu ya. Itu ada sendiri memang. Jadi yang ada lendirnya biasanya lebih mahal. Nah, gara-gara ada dasar hadis ini, ulama fikih itu berijtihad. Salah satunya dalam ilmu fikih itu makruh orang itu setelah zawal, kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah gelincirnya matahari dari istiwa yang dari waktu duhur, orang itu bersiwak atau sikatan gigi. Kenapa? Ya ini salah satu dasar hukumnya. Gitu. Biar gak apa-apa, baunya gak enak. Pokoknya kalau ngobrol sama suaminya ditutup saja. Gimana Mas kabarnya Mas? Mau buka puasa? Gitu ya. Nah, karena kadang kan mengganggu ya Bu ya. Jangankan panjenengan berhadap-hadapan, ngobrol bersebelahan itu kalau memang bau mulutnya itu tidak dijaga, itu tidak nyaman. Banyak ada orang yang sadar diri ditutup ya, atau pakai masker, tapi kan tidak enak ngobrol sama suami pakai masker gitu. Kenapa sampai ambu Mas? Tidak enak. Ibu. Baik, itu sedikit terkait dalil-dalil puasa Ramadan dan keutamaannya, termasuk keutamaan puasa itu sendiri. Kalau mau disampaikan semua banyak, masih banyak insya Allah. Ya kata iman jemaah sekalian, hukum berpuasa wajib bagi seorang yang sudah sampai pada derajat taklif. Taklif niku mukallaf. Mukallaf niku orang yang berakal, baligh. Okay. Lalu dia itu punya kemampuan. Makanya nanti ada syarat wajib berpuasa.
Ini. Syarat wajib berpuasa itu orangnya muslim atau muslimah. Jadi kalau ada orang kafir tidak puasa jangan dimarahi. Gak puasa. Nah, kamu zaman suruh puasa. Tapi Bu, orang Kristen itu punya puasa juga. Saya punya teman itu, bahkan mahasiswa saya tanya, zaman ada program puasa. Iya, ternyata mereka ada program puasa kayak Ramadan itu 40 hari. Di agama lain ya. Jadi ritual ibadah puasa itu bukan hanya ada di Islam. Ada juga di agama-agama lain. Bahkan orang yang mau ikut diet, mungkin pernah dengar ya, yang orang gemuk terus ingin kurus, dia ikut diet ketofastosis, keto. Niku puasanya panjang, lebih panjang dibandingkan puasa pada umumnya. Sehingga dia itu terbakar lemaknya dan tubuhnya itu menjadi cepat kurus. Nah, kita sebagai seorang muslim itu syarat wajib puasa itu harus terpenuhi. Jangan sampai memaksakan kehendak kepada orang yang belum terpenuhi syarat wajibnya. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu balighun aqilun. Baligh itu kalau laki-laki sudah pernah ihtilam, mimpi basah atau keluar mani, sperma. Perempuan juga begitu. Ada perempuan itu kalau sudah haid. Sekarang anak-anak yang kelas 6 sudah haid, berarti itu sudah balik. Harus tidurnya terpisah, sholatnya diperhatikan, termasuk kewajiban berpuasa. Lalu kalau belum balik, tidak usah dipaksa. Anak-anak belum balik, dimotivasi, ayo nanti kalau bisa puasa tak berikan tablet. Terus tak belikan sepeda motor, sepeda listrik, wah begitu. Akhirnya dia maksa puasa di depan ibunya, tapi siang sore minum sampai tidak tahu. Akhirnya punya karakter pengkhianat. Jadi nggak usah mewajibkan sesuatu yang belum wajib. Makanya kalau orang tua kita ngajarkan, wis puasa beduk ya, sama aja sih nggak puasa nih. Oh nggak puasa pun beduk ya mangan. Gitu. Sing nemen nih puasa duha. Tuhan pun mangan. Itu latihan puasa, okay? Dan ada puasanya. Intinya kalau belum balik jangan dipaksa karena belum wajib. Atau siapa orang yang belum mukallaf? Misalkan panjenengan punya anak yang mana secara akal pikirannya tidak normal, sehingga kalau diajarkan sesuatu yang nggak nyantol, apalagi suruh puasa, tidak wajib ya. Baik, yang ketiga, syarat wajib puasa itu mampu. Itu nanti ada di ayat suratnya di surat Al-Baqarah. Maka tidak wajib bagi orang yang sudah tua renta karena dia tidak mampu secara fisik, dan juga para wanita yang sedang nifas dan haid karena tidak mampu secara syariat. Jadi kalau dengan haid puasanya tidak bisa, tidak wajib puasa juga, tapi nanti wajib mengqadha. Karena ada penghalang itu haid. Lalu yang sudah tua renta itu panjenengan harus introspeksi, apakah saya ini masih dalam kategori wajib atau sudah keluar dari kategori wajib dalam berpuasa. Misalkan kata dokter, nenek, kalau nenek tidak minum obatnya setiap 3 jam, maka nenek cepat mati nanti, atau nenek nggak bakal awet hidupnya, bahasa lebih halusnya gitu. Kasihan kakek nanti jadi duda, ya. Oh gitu ya, ya dok ya. Iya, nenek harus dalam 3 jam itu minum obatnya ya. Berarti nggak bisa puasa dok? Ya nggak bisa. Nah, kalau sudah ada keputusan seperti itu dari ahli, ya sudah, jangan dipaksa puasa. Apalagi sudah bilang, cu, aku kalau nggak ngombe banyu setiap 2 jam gitu mati, cu, gitu misalkan. Malah kata cucunya, nenek ini tidak tahu ya, pahala puasa itu begini, nek, begini. Apalagi saya ikut kajian kemarin itu begini. Terus, ayo wajib puasa nenek.
nggak apa-apa husnul khotimah kalaupun mati. Dan ternyata mati beneran. Ya, yang dosa cucunya nih, karena tidak ngaji fikih. Ya. Padahal kalau ngaji fikih dia akan latihan ya tidak apa-apa nih. Panjenengan hidup senang lah nih. Tidak wajib dengan sudah sepuh, apalagi rotok-rotok pikun. Nah, apalagi udah pikun. Ada orang pikun ya? Pikun itu kacamata dipakai dicari kemana-mana. Agak pikun. Duit 100.000 dikira 10.000. Belum waktunya sholat udah sholat. Allahu Akbar. Adzan subuh, sholatnya jam berapa? Adzannya jam berapa? Pikun. Kalau udah pikun itu tidak wajib. Syariatnya Allah itu sudah tidak wajib. Makanya kalau ada doa dalam hadis itu minta perlindungan dari itu tua renta yang tidak produktif. Karena kadang itu menyusahkan ke anak-anak. Tapi nggak apa-apa, itu peluang untuk anak-anak kita berbakti kepada orang tua. Pun yang keempat, syarat wajib puasa itu sehat secara jasmani. Maka tidak wajib bagi orang sakit yang dikhawatirkan jika berpuasa dapat membahayakan dirinya, atau kalau dia puasa tertunda kesembuhannya atau dapat bertambah sakitnya. Napa contohnya? Orang yang cuci darah nih, yang seminggu 2 kali cuci darah, Senin Kemis cuci darah, nggak hanya puasa Bu. Ada puasa Senin Kemis, cuci darah Senin Kemis enggak. Jadi kita yang nggak pakai cuci darah ini, Allah syukur. Saya punya tetangga nih, kasihan, rumahnya dijual, pom bensinnya dijual, semua hanya untuk penyakit itu. Cuci darah dipasangin, ada selamnya khusus. Itu dia bilang, curhat gitu, gimana saya Pak Ustaz? Puasa kata saya gini. Gimana Pak kata dokter? Kalau puasa nanti begini, darah saya begini. Jadi dia berapa jam itu harus ada konsumsi obat, konsumsi airnya ditakar, begitu. Wis ribet pokoknya gitu, cuci darah. Nah itu pastinya sudah kompleks, ya, penyakitnya pun sudah kompleks. Jadi kalau memang yang sakit ini tidak bisa berpuasa, ya jangan dipaksa gitu. Atau kata dokter kalau sampai berpuasa nanti sembuhnya jadinya 5 bulan. Kalau sampai tidak puasa, fokus dengan terapi pengobatan ini 2 bulan sudah sembuh, insya Allah. Nah itu juga bisa ya. Itu nanti ada dalam ayatnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu ya, surah Al-Baqarah. Banyak Bu orang yang tidak bisa puasa itu gara-gara sakit. Saya dulu pernah diisi di komunitas, salah satu komunitas ya, yang kumpulan orang-orang sakit yang tidak bisa puasa. Ada di salah satu rumah sakit di Benowo, rumah sakit bedah. Nah, jadi kalau panjenengan tahu kayak gitu, terus panjenengan bisa puasa, berarti panjenengan sehat kan? Harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu Ramadan, bisa berpuasa. Makanya kalau ada orang sehat tidak puasa gara-gara ngepoti rokok misalkan, atau ngepoti rokok, itu menurut saya itu kurang syukur. Kalau perempuan mungkin tinggal nggak puasa Bu, haid selesai. Nah kalau laki sulit aja. Dan tidak sedikit loh Bu yang nggak puasa nih. Ya saya kalau Jumatan kan misalkan ngisi di khutbah Jumat di pabrik ini Bu. Pabrik pulang dari pabrik ini Bu, ada sing mangan nih walaupun Ramadan, walaupun kelihatannya kakinya doang, kepalanya tidak kelihatan, kakinya ini ada juga yang kelihatan. Itu berat kalau itu muslimah ya, itu meninggalkan salah satu rukun Islamnya. Dan yang benar-benar puasa itu ya memang orang yang beriman, karena merasa dimuraqabah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pastikan panjenengan sehat, bisa puasa, dan perlu dilatih dari segala, kesehatannya dijaga. Okay? Yang kelima, wajibnya puasa itu adalah bagi mereka yang mukim. Mukim itu lawan kata dari musafir. Maka bagi yang musafir, apalagi dengan safar yang melelahkan, panjenengan mudik
dari Surabaya ke Trenggalek itu kadang lebih melelahkan dibandingkan yang mudik dari Surabaya ke Jakarta. Kenapa? Yang ke Trenggalek naik bis ekonomi Sumber Kencono, supir gaspol rempol muntap AC-nya mati, no. Atau mudik pakai truk, pakai pickup yang nyetir pun tidak pakai AC, tidak pakai power steering. Oh, pegel ya kok. Tapi si mudik ke Jakarta pakai Garuda kelas bisnis, dari sini diantar anaknya pakai Alphard, turun di sana dijemput pakai Lexus. Ya enggak keringetan belas gitu. Jadi saran saya, panjenengan tahu diri. Kalau jenengan ketika safar, walaupun safarnya mobil, safarnya itu panjang, kok tidak ada masyakoh gitu loh. Kan beda gitu. Jenengan kan pernah naik pesawat bisnis sama yang ekonomi paling belakang pojok pinggir toilet itu. Nekuk-nekuk. Adem kadang nggak adem. Sama yang di bisnis di depan enak gitu. Gampang ini ya. Waduh, naik pesawat waduh sore ada yang tidak, apalagi Sumber Kencono. Oke. Nah, silahkan jangan terlalu undak harus puasa akhirnya dehidrasi. Tapi kadang karena tidak belajar fikih, mau mudik belum berangkat, waktu duha sudah makan. Ditegur sama istrinya, Mas, kok semangat? Loh, kan mau mudik, kan belum musafir, belum berangkat, makan. Harusnya berangkat dulu, nanti merasakan masyakoh di tengah jalan, wis gak kuat dehidrasi baru, soalnya tidak ada AC-nya. Tapi kalau panjenengan itu naik Alphard, naik mobil yang bagus, udah kapten seat jangan tidur, tahu-tahu melek sudah nyampe Trenggalek, itu tuh, buka terus, sampai ngoroket mau juga terus, sing nyetir ini terus. Lah, enggak usah bu batal puasa, gitu loh. Niku. Jadi batas minimal kalau dalam mazhab Syafi'i yang dianggap musafir yang boleh ngambil rukhsah untuk tidak puasa niku kurang lebihnya 85 kilo. Itu asumsinya memang kalau saya berpikir zaman dulu itu kan belum ada Alphard, naik itu onta, naik kuda. Panjenengan kalau nyoba naik onta, jangankan 80 kilo, 10 kilo petengnya wis loro. Saya pas umroh niku coba 2 kali ya Allah mau turun kayak mau dibanting. Makanya sekali-kali jadi naik kuda deg ngalang-ngalang gerobak nih. Nah, mana gak peteng niku kocak ya. Itu bu zaman dulu. Jadi masyakohnya safar zaman dulu beda dengan sekarang. Tapi para ulama masih berdebat. Oh, yang penting safar, urusan masyakoh gak masyakoh belakang katanya begitu ya. Ada juga para ulama itu yang mengatakan ilat atau sebab diberikan rukhsahnya safar untuk tidak berpuasa di hari itu tapi mengganti di hari lain adalah masyakohnya dalam safar. Masyakoh itu rasa tidak nyaman, capek dalam berpuasa ketika melaksanakan perjalanan. Gitu. Apalagi naik onta di panasnya terik padang pasir. Waduh. Jadi dengan naik penter aja wis gemeter, apalagi nggak ada AC-nya nih, muntap nih. Kemudian yang kelima, kalau panjenengan merasa perjalanan itu menyenangkan, happy, tidak melelahkan, nah saran saya tetap berpuasa, karena mengganti Ramadan itu tidak akan tergantikan di hari lain, keutamaan di hari Ramadan. Tapi kalau merasa safarnya itu lelah, walaupun hanya ke Trenggalek tadi itu, dari sini naik bus Surabaya, walaupun murah, muter-muter ngonteni sore baru sampai Bungorasi. Di Bungorasi oper lagi tadi, bus ekonomi karena cari atik berdiri, gaspol, rem, apa sebagainya. Ya Allah, turun ngocek Mbak Duka, waduh pun digois wajib kan, mungkin mau ndak apa. Khawatirnya nanti sakit. Saya kira itu karena waktunya sudah menunjukkan jam 7.45 sebagai murojaah, gimana kita lebih kembali mengingat materi-materi yang sudah kita pernah belajar
agar tidak salah kaprah dalam menjalani ibadah puasa. Kalau ibu-ibu itu kalau yang bisa ditanyakan itu ngicip-ngicip masakan, nah, itu kalau nggak ketelan nggak batal. Tapi ngicipnya orang centong, satu centong ya batal, satu sendok batal, nggak batal. Ini insya Allah. Ada pertanyaan? Monggo. Alhamdulillah. Ikhwatal iman jamaah sekalian, insya Allah nanti saya kirim lagi rangkumannya. Di situ ada rukun puasa, tapi semua dalilnya tidak saya tulis semua, karena kadang niku di fikih itu memang biasanya matengan niku. Kalau kajian fikih niku sudah ada misalkan ya hal-hal yang membatalkan puasa, itu gak langsung disebutkan dalil untuk memudahkan para pembelajar. Misalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu ada memasukkan sesuatu kepada dua jalan, atau ada makan, minum, itu langsung saja hasil, sedangkan dalilnya tidak semua disertakan. Bahkan di sini bahkan tidak semua saya dimasukkan karena memang keterbatasan slide ya, dan waktu ketika menyampaikan. Insyaallah semoga puasa kita di bulan Ramadan yang akan datang ini semakin berkualitas, di mana orang itu Bu, ada yang berpuasa tidak karena Allah. Ada nggak? Ada Bu. Misalkan orang yang berpuasa untuk mencari ilmu kebal, itu puasanya pasti melenceng. Dia puasa 3 hari berturut-turut, berendam di sungai, lalu tidak makan kecuali yang warna putih. Pokoknya ada syarat-syarat tambahannya. Itu biasanya sudah menunjukkan puasanya itu tidak karena Allah. Lah orang itu mau ambil ilmu hitam saja, itu ada ritual puasa-puasa. Maka kita sebagai orang yang beriman, ketika kita berpuasa harus dominan lillahi ta'alanya. Jangan sampai melenceng dengan niat-niat yang lain. Lalu kalau ada perkataan puasa itu menyehatkan, itu pastikan ikuti sunnah-sunnah dalam berpuasa, khususnya yang mana kita pasti lakukan. Misalkan takjilul fitr, menyegerakan berbuka, dan berbukanya itu dengan kurma. Kalau tidak ada kurma bisa dengan air putih. Yang pertama ini, bukan dengan kolak yang pertama, akhirnya diabetes rumah. Atau kalau sahur itu kadang orang menyalahpahami, ada kesunahan takhir sahur. Misalkan subuhnya jam 4, berarti kita itu sahurnya jam setengah 4 atau jam 3 lewat 1/4, lalu nanti sebelum subuh 10 menit kita sudah tidak makan, gitu. Yaitu yang disebut dengan imsak tadi. Jangan malah sahurnya jam 12. Yang parah lagi sebelum tidur makan yang kenyang diniatin sahur. Itu yang bikin tidak sehat. Kenapa? Karena tubuh tidak bisa mencerna dengan baik ketika kondisinya sedang tidur. Maka kalau ada orang itu lambungnya bermasalah, ketika puasa itu justru banyak penyakit, biasanya ada kesunahan dan kemakruhan yang dilanggar ketika melaksanakan ibadah puasa. Nah, saya itu kan punya teman dokter, jamaah dokter nih. Nek puasa mesennya herbal yang berkaitan sama lambung. Ya. Bahkan kata teman saya itu punya saudara dokter, ini panen nih, angke wong loro asam lambung. Kenapa? Ya itu tadi, lambung itu lama ndak mencerna sesuatu langsung dikasih yang dingin, kaget ya. Tidak dikasih yang sesuai dengan yang dia harapkan, gitu ya. Langsung dikasih yang pedes, yang kewecut, langsung. Ya, begitulah. Tubuh itu butuh support. Maka kita berharap selain niatnya karena Allah, kita ini dalam berpuasa juga mendapatkan hikmah dan bonusnya sejak di dunia sampai di akhirat. Maka untuk mencapai puasa yang kualitasnya tingkat tinggi di hadapan Allah, ya, itu harus disertai dengan ilmu, termasuk rukunnya, niat puasanya, hal-hal yang membatalkan puasanya diperhatikan, sampai yang makruh itu juga diperhatikan, jangan sampai dilaksanakan. Semoga yang sedikit ini kembali mengingatkan kita kepada pentingnya ibadah puasa dan rukun puasa itu, dan nantinya kita benar-benar menjadi orang-orang yang berpuasa hanya karena Allah, mencari ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.